Ketika film dimulai, kita pun langsung diarahkan kepada pemandangan penuh pasir yang berada di sekitar pedalaman Amerika, di mana terdapat dua orang kekasih bernama Sarah dan Michael yang sedang menuju ke rumah ayah dari Sarah. Waktu pun menunjukkan pukul 4:01 dan semua nampak normal-normal saja, serta tidak ada sesuatu yang janggal sama sekali. Namun di posisi itu, secara bersama, Michael tidak mendapat sinyal di ponsel mereka, dikarenakan lokasi yang sangat terpencil. Sampai suatu ketika nggak ada angin, nggak ada hujan, secara tiba-tiba mobil mereka seperti menabrak sesuatu. Awalnya Michael mengira bahwa ia baru saja menabrak hewan atau sejenisnya yang sedang menyeberang. Setelah diperiksa ke kolong mobil, ia tidak menemukan apapun sama sekali. Jelas fakta ini membuat Sarah keheranan sendiri, karena mobil tersebut terasa seperti Consider it lucky terbentur I just paid sesuatu this thing yang off a year keras. ago. Michael, What? Sontak berjalanlah Sarah ke belakang mobil yang entah bagaimana terdapat tumpahan bensin di dekat mobil mereka. Namun hal tersebut tidak membuat khawatir mengingat sampai detik ini tidak ada satupun makhluk yang mereka tabrak. Hanya saja disinilah Sarah bersama Michael nggak sadar bahwa mereka mulai diikuti oleh sosok misterius dari kejauhan, di mana sosok itu menggunakan mobil berwarna hitam pekat serta selalu membuntuti Michael dari jarak yang sangat dekat. Pada awalnya si Michael mengira bahwa orang itu adalah anak muda biasa yang hobi ugal-ugalan. Sarah pun turut beranggapan jikalau mobil tersebut hanya berbuat rese untuk mengajak balapan. Namun beruntung tak jauh dari posisi itu terdapat rest area yang bisa mereka gunakan untuk menepi, di mana saat itu juga si penguntit tidak lagi berminat untuk membuntuti mereka. Dan di fase inilah Sarah bersama Michael langsung berdebat keras, dikarenakan si Michael udah probably just some overthinking college jikalau boys orang trying to tadi show off adalah and mess with you pembunuh 'cause they can. berantai. Followed on a straight road. Lalu mampirlah mereka ke kedai kecil yang terletak di tempat antah berantah ini. Saat dimasuki kedai ini benar-benar sepi selayaknya rumah hantu. Di dalamnya pun hanya terdapat beberapa orang pelanggan yang terlihat lesu serta lemas. Tidak diketahui kenapa mimik wajah mereka seperti itu, tapi yang jelas Michael beserta Sarah langsung disambut oleh seorang pelayan. Belum apa-apa si pelayan pun berkata bahwa ia sangat bersyukur bisa melayani orang yang humble seperti mereka. Karena baginya sendiri berada di kedai ini tidak seru sama sekali. Alhasil Michael bersama Sarah pun langsung merasa tersanjung, di mana sebagai hadiahnya mereka mendapat 2 buah koin yang bisa digunakan untuk memutar lagu favorit di kedai tersebut. Dan sontak saja rumah makan yang tadinya terasa sepi, kini terasa jauh lebih ceria dan positif. Namun di luar sana si penguntit masih saja menanti keberadaan mereka berdua. Ia terlihat menunggu dengan sabar selagi sepasang kekasih tersebut masih menikmati momen keseruan mereka di dalam kedai itu. Sebelum pergi, Sarah merasa iba kepada sang juru masak yang berada di rumah makan tersebut. Ia sengaja memberikan segepok uang karena si koki benar-benar mirip dengan sosok ayahnya. Singkat cerita, berangkatlah mereka berdua untuk melanjutkan perjalanan. Yang mana untuk giliran sekarang, Sarah bertugas untuk mengemudi, Call your dad. sedangkan Michael bersiap-siap Really? untuk beristirahat. Namun tiba-tiba mobil mereka terasa seperti menabrak sesuatu untuk yang kedua kali. Tapi di momen Wanna go ini out? Michael tidak See perlu what we hit, memeriksa kolong okay? mobil There's gonna be lagi nothing karena ada sesuatu keanehan yang baru disadari oleh Sarah. Tak Thinks lain we tak hit something bukan before. tempat ini adalah tempat yang sama di mana mereka sempat merasa menabrak sesuatu sebelumnya. Jelas, dengan penuh rasa kaget sekaligus heran, Michael bersama Sarah pun hanya bisa bertanya-tanya sebenarnya mereka sedang berada di mana.
Di sisi lain, si manajer rumah makan terlihat berbincang bersama seorang koki dan juga si pelayan. Manajer itu berkata bahwa mereka harus terus menjalankan tugas seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya. Nah, pada poin ini masih menjadi tanda tanya besar, tugas apa sebenarnya yang dikerjakan oleh mereka bertiga. Lalu Sin beralih kepada Sarah dan Michael yang masih keheranan. Sialnya, belum selesai dengan rasa heran itu, mereka pun harus menerima kenyataan jikalau si penguntit masih saja bersiap untuk membuntuti mereka. Namun disinilah bukannya mengamuk, Sarah pun dibikin ketakutan dengan paras dari sosok itu. Alhasil, pelarian langsung dilanjutkan. Si penguntit terus mengikuti dari belakang tanpa diketahui maunya apa. Memang gak kebayang sih jika hari yang kita anggap bahagia malah berujung semencekam ini. Terlebih bensin di mobil mereka udah benar-benar sekarat. Dan kalau kayak gini gak ada pilihan lain, yaitu kembali ke kedai But it wasn't a sebelumnya. person. It was something else. Yang untung saja tepat di depan sana, rest area tersebut pun mulai terlihat dan memang benar. Saat Sarah masuk ke dalam rest area tersebut, sosok tersebut tidak lagi berani untuk mengejar. Dari situ Sarah pun mengalami mual yang luar biasa. Lalu ia mencari telepon yang sekiranya bisa dipakai untuk menelepon 911. Hanya saja bukannya membantu pihak kepolisian, malah menyuruh Sarah untuk beristirahat di rest area sekaligus mencari kenyamanan di tempat itu. And we'll be there as soon as we can. Tak lama Michael mulai bercerita keluh kesahnya terkait aksi si penguntit yang selalu mengikuti sedari tadi. Tapi anehnya, apapun itu yang diceritakan oleh si Michael, manajer sama sekali tidak merasa panik. Dia seperti sudah tahu apa yang terjadi dan bahkan ia hanya meminta Michael untuk segera istirahat. Di saat ini jugalah secara tiba-tiba seorang pelanggan yang dipenuhi luka memar mulai mengatakan bahwa ia ingin bercerita. Namun sayang, belum saja sempat berbicara, si manajer pun langsung datang untuk mencegah. Setelahnya, dibawalah perempuan tersebut ke sebuah kamar yang mana pada titik ini si perempuan terus berkata bahwa ia belum siap untuk pergi. Belum diketahui pasti akan pergi kemana, namun yang jelas si manajer langsung mendorongnya masuk ke dalam kamar. Dari situ sebuah kamar pun telah selesai dipersiapkan oleh si manajer. Yang mana Michael bersama Sarah sadar bahwa tempat ini turut menyediakan penginapan bagi para traveler. Tapi anehnya entah bagaimana si manajer bisa mengetahui nama Sarah dan Michael. Padahal sebelumnya mereka tidak pernah menyebutkan nama sama sekali. Terlebih Sarah pun enggak sengaja mengintip ke salah satu kamar yang mana ia melihat perempuan tadi akan segera disiksa oleh seorang yang tidak diketahui pasti orang itu siapa. Tapi yang jelas firasat Sarah semakin tidak enak dan disinilah Sarah pun segera mengajak Michael untuk pergi secepat mungkin. Dengan banyaknya kejanggalan yang mereka temui, Sarah segera menyimpulkan bahwa ketiga pihak itu benar-benar bekerja sama dengan si penguntit yang memang benar. Di saat yang bersamaan, si manajer langsung marah-marah karena baru kali ini tugas mereka bertiga tidak berjalan dengan tuntas. Fuck you. Stay away from me. Setelahnya waktu demi waktu pun berjalan secara lambat. Di mana pada saat yang sama si koki mulai teringat lagi dengan kebaikan dari Sarah. Dari situlah ia segera berdiskusi kepada si manajer di mana terdapat satu hal yang membuat si manajer tidak setuju. Namun pada situasi yang berbeda, si penguntit kembali beraksi. Tapi kali ini Michael tidak akan berhenti di kedai tersebut. Melainkan ia sengaja tancap gas sembari dikejar tanpa pernah berhenti. Michael bersama Sarah ingin tahu apa jadinya jikalau mereka tetap dikejar oleh sosok tersebut. Dan demi mencari jawaban yang berbeda, Michael pun nekat untuk memutar balik. Dia sengaja melawan arah dari jalan ini, tak peduli apa yang akan terjadi setelahnya. Dan anehnya,
Sedari tadi mereka berjalan di lokasi yang sama. Waktu pun hanya bertambah 10 menit saja. Bukan hanya itu, bensin mereka pun turut awet di titik yang sama tanpa adanya pengurangan sama sekali. Tapi sejak saat itulah mereka masih berusaha untuk berpikir positif serta berharap keberadaan bantuan. Heran dengan kejanggalan yang semakin menggila, Michael langsung memutuskan untuk berjalan kaki melintasi hamparan tanah. Yang apa boleh buat, cara ini adalah cara terakhir untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan benar saja, secara tiba-tiba mereka langsung melihat sebuah mobil yang sudah ringsek parah. Di mana kagetnya mobil itu adalah mobil mereka berdua. Jelas pertanda ini menandakan bahwa sedari awal mereka berdua sebenarnya sudah mengalami kecelakaan. Dan setelah mengetahui fakta tersebut, Michael langsung berontak kepada sosok misterius itu. Alhasil, Michael pun harus terkena luka sayat yang cukup dalam di bagian dada. Tak ada opsi lain, kembalilah mereka ke jalan semula. Anehnya, meskipun sudah berkendara ke arah yang berlawanan, mereka masih saja melintasi rumah makan yang sama. Apa boleh buat, untuk yang ketiga kalinya, mereka pun harus mampir lagi ke kedai tersebut. Bedanya pada kunjungan kali ini, si manajer beserta karyawannya tidaklah menyambut mereka, melainkan Sarah segera disuruh keluar untuk menghampiri si manajer. Dan pada faktanya, si penguntit juga terlihat berada di tepi jalan. Lalu Sarah pun diberitahu bahwa sedari tadi ia sebenarnya sudah mengalami kecelakaan bersama Michael. Mirisnya akibat kecelakaan itu mereka berdua harus berada di ambang batas dari kehidupan dan juga kematian. Yang bisa dibilang sekarang ini Sarah beserta Michael sedang berada di fase sekarat. Yang kalau kita mundur lagi, momen tersebut sebenarnya sudah terjadi ketika mobil mereka terasa seperti menabrak sesuatu. Yang pada faktanya memang benar pada saat pukul 4:01 mereka sebenarnya benar-benar menabrak benda keras yang ternyata benda yang mereka tabrak adalah sebuah mobil, yaitu mobil dari si perempuan penuh luka yang turut berada juga di dalam kedai tersebut. Jelas terjawab sudah kenapa Sarah bersama Michael hanya menemukan tumpahan bensin. Karena memang bensin tersebut merupakan pertanda bahwa sempat terjadi kecelakaan. Nah, usut punya usut, rest area yang mereka hampiri ini bukanlah sekedar rest area, melainkan tempat ini adalah tempat kenyamanan terakhir bagi orang-orang yang sudah berada di ambang kematian. Kenapa tempat kenyamanan terakhir? Ya, karena di tempat inilah mereka mendapatkan pelayanan terbaik sebelum benar-benar meninggal. Tak heran jikalau dari awal orang-orang yang berkunjung menunjukkan wajah lesu serta lemas. Karena memang sehabis mendapatkan pelayanan itu, mereka semua akan dibiarkan istirahat di dalam kamar penginapan. Dan kamar penginapan tersebut akan menjadi tempat istirahat permanen sekaligus tempat penyiksaan bagi orang-orang itu. Lalu, untuk fakta tambahan diceritakan juga bahwa kedai ini sebenarnya baru saja terbakar 1 hari yang lalu. Di mana akibat kebakaran tersebut si manajer, si pelayan dan juga si koki harus berada di fase koma. Namun sebelum benar-benar meninggal, mereka bertiga masih diberi kesempatan untuk berbuat baik, yakni sebagai pemberi layanan sekaligus sebagai pembuka jalan bagi siapa saja yang akan meninggal. Dan oleh karenanya, tak heran jikalau si manajer turut mengetahui nama Sarah dan juga Michael. Karena sejak kematian mereka berdua, si penguntit sudah memberikan informasi terlebih dahulu dari apa yang dijelaskan si penguntit itu merupakan sosok selayaknya malaikat pencabut nyawa. Tugasnya adalah untuk memastikan agar calon mendiang bisa mendapat pelayanan terakhir di tempat itu. Makanya dia tak segan-segan untuk terus mengejar selagi orang-orang terkait masih berkeliaran di luar rest area. Meski pada faktanya orang-orang itu sendiri tidak akan bisa pergi karena seluruh tempat akan terasa looping atau berulang. Ya, pantesan aja sambungan 911 tidak berguna sama sekali dan ternyata sambungan 911 itu sebenarnya berasal dari si manajer yang sengaja menyamar. Kemudian si manajer memberitahu bahwa Sarah yang sekarang sedang mengandung masih memiliki kesempatan untuk kembali tersadar.
Hal itu sangat mungkin terjadi apabila terdapat satu saksi, baik itu di antara si manajer, si pelayan maupun si koki. Dan siapa sangka atas tindakan kecil dari Sarah, sang koki pun bersedia untuk menjadi saksi. Ia akan menghadapi langsung si malaikat pencabut nyawa agar Sarah bisa mendapatkan lagi kesempatan kedua untuk hidup. Dan siapa sangka pada akhir film kita pun diperlihatkan bahwa Sarah benar-benar tersadar. Ya, selamat ya untuk Sarah atas kesempatan keduanya. Tapi sangat disayangkan Michael nggak diberikan sekali kesempatan. Melainkan ia harus masuk ke dalam salah satu kamar. Pada intinya film ini menyadarkan kita untuk selalu berbuat baik sekecil apapun itu. Karena jujur aja kita nggak akan tahu apa yang terjadi ke depannya. Selama waktu masih berjalan, persis seperti apa yang terjadi di film ini, ketika waktu berjalan sangat lambat dan bahkan tidak berjalan sama sekali. Kalau sudah kayak begitu, tidak ada lagi kesempatan untuk kita berbuat baik kecuali kayak kasusnya Sarah.